Hai, perkenalkan nama saya Rina Yolwardani dari Prodi D3 Kebidanan, kelas B semester 1 tingkat 1. Sekarang saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Apa sih sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem fisiologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Sistem genitalia terbagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia interna dan eksterna. Yang pertama, sistem reproduksi eksternal. Yang pertama, mons pubis atau tempat tumbuhnya bulu-bulu halus, klitoris, uretra atau tempat keluarnya lub pipis, vagina, himen atau biasa disebut dengan selaput darah, perineum, jarak antara vagina dan anus, dan yang terakhir anus. Pada genitalia eksternal juga terdapat kelenjar, yaitu dua kelenjar. Yang pertama, kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene. Kelenjar Bartholin adalah terdapat pada sisi-sisi vagina. Kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan-cairan yang berperan sebagai pelumas, sedangkan kelenjar Skene adalah terdapat pada sisi-sisi uretra, yang fungsinya sama mengeluarkan cairan sebagai pelumas. Selanjutnya kita akan membahas genitalia internal. Genitalia internal, sistem reproduksi yang terdapat di bagian dalam. Organ-organ yang terdapat pada genitalia internal yang pertama yaitu ovarium. Ovarium adalah tempat pematangan ovum atau tempat terjadinya oogenesis. Yang kedua ada fimbriae, yaitu organ yang berbentuk seperti jari-jari yang berfungsi untuk menangkap sel telur dan disalurkan ke ampula tuba. Yang ketiga adalah tuba Fallopi, tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma, tepatnya di tuba Fallopi atau ampula tuba. Dan yang terakhir adalah uterus atau rahim. Uterus dibagi menjadi tiga. Yang pertama, cervix uteri, corpus uteri, dan yang paling atas yang dinamakan fundus uteri. Dan uterus juga memiliki tiga lapisan. Lapisan yang terluar yang dinamakan myometrium, yang di tengah dinamakan perimetrium, dan yang terakhir dinamakan endometrium. Lapisan endometrium adalah lapisan yang meluruh ketika saat menstruasi. Selanjutnya kita akan membahas pelvis atau panggul. Panggul dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras di panggul terdiri dari 4 tulang, yaitu 2 os coxa, 1 sacrum, dan 1 os oxyges. Os coxa dibagi menjadi 3. Yang pertama, ilium, isium, pubis. Pada ilium terdapat penebalan tulang yang disebut crista iliaca. Pada os ilium terdapat tonjolan-tonjolan. Yang pertama, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Selanjutnya os isium, yaitu pada isium terdapat lubang yang dinamakan foramen obturatum, dan tonjolan yang ini dinamakan spina istiadica. Dan yang terakhir yaitu os pubis, terdapat ramus superior, osis pubis kiri dan kanan, dan terdapat sendi yang dinamakan simfisis pubis. Pada os sacrum terdapat lubang-lubang kecil yang dinamakan foramina sacralia. Pada os sacrum terdapat tonjolan yang dinamakan promontorium. Tulang keras yang terakhir dinamakan os coccyges. Selanjutnya, pengukuran panggul. Yang pertama, distansia spinarium. Yang pertama, distansia spinarum. Jarak antara sias dextra dan sinistra, ukuran normalnya 23 sampai 26 cm. Yang kedua, distansia cristarum. Jarak antara crista iliaca, dextra, dan sinistra, ukuran normalnya 26 sampai 29 cm. Dan yang terakhir adalah buldeluk, yaitu lumbar 5 dengan tepi atas simfisis pubis, ukuran normalnya 18 sampai 20 cm.
Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Yang pertama, genekoid, yang kedua android, yang ketiga antropoid, dan yang keempat platypeloid. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, genekoid. Genekoid adalah genekoid yang berbentuk yang memiliki kita bahas satu-satu. Yang pertama, genekoid, di mana yang dimiliki hampir 41% wanita karena memiliki spina istiadica, tumpul dan arcus pubis yang berbentuk bulat. Yang kedua, android adalah bentuk panggul yang dimiliki 33% pria karena bentuk sakrum yang datar dan spina istiadica menonjol. Dan yang ketiga, antropoid hampir dimiliki semua laki-laki karena memiliki spina istiadica tidak menonjol dan berbentuk seperti hati. Yang terakhir adalah platypeloid yang berbentuk oval dan jarang ditemukan pada laki-laki maupun wanita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.